Halo, aku lagi mau share satu artikel yang habis aku baca gitu ya. Dan artikel ini tuh ditulis sama salah satu kenalanku, yaitu Uni Kanti Pertiwi, dan kalau nggak salah namanya Mas Teguh gitu ya penulis lainnya. Nah, aku kenal sama Uni Kanti, dan Uni Kanti ini emang apa ya, studinya itu tentang korupsi. Nah, dan artikel yang ditulis ini bicara tentang pendidikan anti korupsi di Indonesia gitu. Nah, kebetulan ketika aku baca gitu ya artikel ini, ada hal yang aku pelajarin tentang gimana sih sebenarnya praktek pendidikan anti korupsi di Indonesia gitu. Dan ya mungkin sedikit sejarah lah ya, sejarah kita tuh udah dari kapan sih mulai membicarakan anti korupsi gitu, dengan berdirinya KPK, terus apalagi sih bentuk-bentuk gerakan-gerakan anti korupsi yang ada. Nah, itu ada tuh ditulis di artikel ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kayak penasaran atau misalnya lagi riset tentang anti korupsi gitu ya, lagi pengen belajar tentang anti korupsi, aku recommended sih karena dia bahas tentang, ada bagian tentang sejarahnya juga. Jadi buat yang emang belum pernah tahu sama sekali gitu ya, atau belum ngeh gitu badan lembaga anti korupsi di Indonesia apa aja, bisa baca artikelnya. Nah, tapi sebenarnya intinya bukan itu artikel ini juga gitu ya. Selain bercerita tentang sejarah anti korupsi di Indonesia, hal menarik yang diangkat sebenarnya adalah ingin mempertanyakan gitu ya, mungkin tanda kutip ya, sedikit mengevaluasi, tapi ini mengevaluasi bukan yang sifatnya mengakreditasi atau apa, tapi kayak melakukan evaluasi independen aja, merefleksikan gitulah pendidikan anti korupsi di Indonesia. Dan aku suka tuh di situ mereka pakai satu metafor yang metafornya itu cukup sering aku dengar gitu ya, yaitu throwing the baby with the bad water gitu, atau membuang bayi dengan air mandinya. Nah, mungkin buat yang belum terbiasa atau belum familiar, apa sih maksudnya gitu ya, idiom membuang bayi dengan membuang bayi dengan air mandinya, itu idiom bahasa Inggris yang maksudnya itu adalah ketika kita membuang sesuatu yang nggak berguna atau nggak penting seperti air mandi gitu, ininya juga ikut kebuang, bayinya, hal yang pentingnya gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan pendidikan anti korupsi ini gimana, bahwa paper ini bukan bermaksud untuk membuang bayinya, dalam hal ini membuang hal-hal baik yang udah dilakukan dalam pendidikan anti korupsi gitu. Jadi yang aku tangkap menarik juga sih gitu, idiom yang dipakai gitu. Tapi justru gini, gimana supaya pendidikan anti korupsi di Indonesia itu bisa lebih baik. Nah gitu. Tapi lebih baik dalam hal apa nih gitu kan. Jadi ada 2 poin yang sebenarnya diangkat dalam paper ini. Yang pertama itu adalah dari caranya ya, prinsipnya gitu. Kalau menurut tulisan ini tuh dilihat selama ini setidaknya gitu ya, yang menjadi studi kasusnya itu adalah pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh KPK. Jadi KPK tuh punya, ternyata gitu ya teman-teman, aku juga baru tahu, punya banyak program-program pendidikan anti korupsi gitu, baik itu via sosial medianya, channelnya, bahkan KPK tuh misalnya bikin game anti korupsi, terus bikin program-program di sekolah untuk anti korupsi dan lain-lain gitu. Nah, menurut tulisan ini, program-program yang pendidikan anti korupsi yang dilakukan itu lebih banyak didominasi oleh logika pasar gitu ya. Maksudnya logika pasar tuh apa? Logika pasar itu kan ada supply, ada demand. Jadi kepentingan kita untuk membuat pendidikan ini supaya memenuhi demand-nya gitu. Jadi mereka pendidikan anti korupsi ini menargetkan, udah punya target pasarnya, yaitu anak muda gitu. Anak muda, generasi muda yang mungkin bayangannya bagaimana supaya generasi meningkatkan awareness gitu ya dari generasi muda terhadap anti korupsi, atau mungkin biar tidak melakukan korupsi gitu.
Nah, sebenarnya emang menurutku nggak ada yang salah gitu ya melakukan pendidikan ini dengan target pasar dari anak-anak muda ini. That's nothing wrong gitu ya. Dan itu sudah bagus juga gitu. Karena aku lihat tuh misalnya ada sampai bikin lagu gitu ya di konten YouTube-nya KPK itu, bikin film pendek. Jadi aku pikir mereka mencoba untuk membuat media-media yang sifatnya tuh apa ya, youth friendly lah gitu, tidak membosankan untuk anak muda gitu kan. Nah, cuman menurut artikel ini adalah sayangnya ketika caranya gitu ya, terutama medianya yang dipakai itu terlalu fokus sama logika pasar. Artinya logika pasar itu adalah bagaimana supaya lebih banyak yang nonton gitu, bagaimana supaya trafiknya naik gitu. Akhirnya membuat prinsipnya seolah-olah pendidikan anti korupsi ini gimana akhirnya supaya dibuat lebih fun gitu kan, lebih menyenangkan, lebih entertaining gitu. Karena dengan asumsi bahwa yang kita mau menaikkan awareness nih, kita mau menaikkan kesadaran nih, ya udah kita bikin fun aja, kita dibikin ya, hiburan aja gitu. Nah, aku nggak lihat aku nggak sempat merhatiin sih kayak seberapa populer gitu ya konten-konten pendidikan yang dibuat oleh KPK ini. Tapi salah satu masukan atau kritikan dari tulisan ini terkait konten-konten yang sifatnya mengikuti logika pasar ini adalah jadinya tuh konten-kontennya tuh kurang mendalam gitu, karena tujuannya hanya untuk membuat supaya anak muda paham ini loh anti korupsi, terus caranya dengan media-media yang sifatnya fun gitu, sifatnya yang menghibur gitu, sehingga kalau misalnya diperhatikan gitu ya secara substantif justru kurang mendalam gitu, nggak membahas. Jadi kalau menurutku tuh ini kayak semacam depolitisasi korupsi jatuhnya, correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi misalnya dengan tidak membahas tentang kasus-kasus korupsi yang ada gitu ya saat ini, atau membongkar kasus-kasus korupsi yang lama, tapi dibongkar nggak hanya masalah oke, si A korupsi habis itu dimasukin penjara, diadili langsung penjara dah, tapi kayak nggak membahas lebih dalam tentang kenapa dia korupsi, situasi seperti apa yang membuat orang tuh bisa melakukan korupsi gitu loh. Nah, itu mungkin salah satu pertanyaan yang kurang in-depth yang nggak dibahas di konten-konten edukasi anti korupsi ini. Dan aku pribadi merasa iya juga sih gitu, karena setidaknya tuh buat aku yang narasi yang sering beredar gitu ya, atau misalnya pemberitaan mengenai anti korupsi yang beredar itu cuma dua menurutku ya setidaknya di media. Yang pertama adalah bagaimana misalnya ada kasus korupsi, jadi kita fokusnya tuh biasanya kasus penangkapan, terus mungkin yang dijor-jorin tuh misalnya berapa yang dikorupsi, gimana cara penangkapannya, but that's it gitu. Tapi kita nggak pernah betul-betul tahu prosesnya gitu misalnya, atau misalnya simptomnya, gejala-gejalanya gitu kan, atau misalnya as simple as gimana sih penyidik KPK itu bekerja gitu, bentuk analisisnya gimana sih, bagaimana dia melakukan penyelidikan gitu. Mungkin ini data-data yang mungkin ya saya sifatnya sensitif gitu kan, tapi sebenarnya kan bisa ngangkat kasus-kasus yang zaman dulu gitu ya, kasus-kasus yang udah selesai dibedah jadi semacam studi kasus kan gitu. Itu yang menurutku tuh aku sepakat gitu ya dalam poin di paper ini yang melihat bagaimana pendidikan anti korupsi itu masih didominasi oleh logika entertaining, fun gitu ya. Jadi kayak belum berasa gentingnya gitu, urgentnya seberapa jahat sebenarnya korupsi ini misalnya kayak gitu tuh belum begitu berasa ininya, in-depth analisisnya. Nah, terus yang kedua yang menarik juga adalah tentang ini bagaimana konten-konten pendidikan anti korupsi ini lebih banyak atau terlalu didominasi oleh logika moral individu gitu. Jadi seolah-olah tuh pilihan mau korupsi atau enggak gitu ya, itu tuh ini hanya masalah pilihan individu seseorang gitu, apakah dia bermoral baik apa enggak gitu. Sehingga menurutku yang menarik ini, aku juga sepakat ya, karena di tulisan ini tuh menyebutkan bahwa logika-logika individu, rasionalitas ini tuh logika yang
sebenarnya didominasi oleh pemikiran Barat gitu ya, yang pendidikan, pemahaman mengenai modernitas, bahwa manusia yang modern itu berpikir rasional, dan individualisme itu menjadi nilai yang paling penting gitu ya. Nah, itu yang menarik juga, sayangnya di Indonesia seringkali tuh korupsi yang terjadi gitu ya, itu tidak serta-merta atau tidak sepenuhnya hasil dari pemikiran individu. Ada juga misalnya kondisi-kondisi, situasi-situasi sosial, kultural yang akhirnya kayak mendorong atau bahkan mengencourage korupsi itu terjadi, dan situasi struktural, kultural ini tuh nggak pernah dibahas gitu loh, nggak pernah dibahas padahal itu penting gitu. Misalnya contoh, kalau misalnya ada satu orang yang tertangkap KPK korupsi gitu ya, di salah satu kementerian lah misalnya, atau di salah satu lembaga gitu ya, seringkali kan misalnya nanti yang diangkat atau yang dipermasalahkan itu adalah oknum-oknumnya yang melakukan korupsinya, tapi kita nggak pernah membahas kok bisa gitu dalam institusi itu ada yang korupsi, ada budaya apa yang salah, ada struktur apa yang salah gitu. Bisa jadi kan misalnya karena ada budaya yang sifatnya mungkin hierarkis gitu ya, yang yang korupsinya tuh sebenarnya tidak hanya di level paling atas tapi juga dari level paling bawah gitu juga, kondisinya menyebutkan korupsi. Nah, ada satu contoh menarik tuh disampaikan di tulisannya tentang hal ini gitu ya. Ini ngomongin tentang gratifikasi gitu. Mungkin buat yang belum familiar, gratifikasi itu ini sederhananya mungkin kayak menerima hadiah gitu. Menerima hadiah nanti tujuannya supaya urusannya diperlancar gitu. Misalnya aku sebagai dosen, mahasiswa sebelum sidang misalnya ngasih aku hadiah buku atau hadiah makanan gitu ya, dengan maksud supaya nanti urusan sidang skripsinya diperlancar. Nah, itu termasuk gratifikasi gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah seringkali gitu pilihan. Jadi di tulisan itu disebutkan ada satu, aku lupa siapa yang diwawancara dalam institusi apa gitu ya, tapi orang ini tuh menceritakan tentang kenapa buat dia tidak bisa menolak gratifikasi ini. Aku jujur ini aku lupa apa institusinya gitu, tapi di institusi itu praktek gratifikasi itu tanda kutip tadinya dibilang ini udah biasa, tapi habis itu institusinya membuat kebijakan kita tidak boleh pakai gratifikasi, kita menolak gratifikasi gitu. Jadi kan institusinya berusaha untuk membuat kebijakan praktek baik gitu ya, menolak gratifikasi. Tapi ternyata ketika ditanya oleh ke orang-orangnya atau staf-staf pekerja-pekerjanya di institusi tersebut, ada yang ngomong gini, buat saya susah untuk tidak menerima gratifikasi. Kenapa? Karena kalau saya nggak mengambil gratifikasi ini, gaji saya kurang, gaji saya nggak cukup gitu. Jadi buat dia gratifikasi itu udah semacam kayak top up pekerjaannya gitu loh, yang dimana kalau misalnya nggak ada gratifikasi ini mungkin ya minus terus, dia nggak bisa survive gitu. Nah, ini tuh menarik sebenarnya karena gini, ini bukan berarti aku sedang kayak membenarkan dia mengambil gratifikasi gitu kan. Cuman yang menjadi permasalahan adalah seringkali gitu kebijakan anti korupsi atau pendidikan anti korupsi hanya fokus pada isu fixing the wrong attitude gitu, hanya mengoreksi sikap yang salah gitu ya, itu dalam hal ini misalnya mengambil gratifikasi, tapi tidak mencoba untuk menggali lebih mendalam apa sih root cause-nya gitu ya, apa sih akar permasalahannya, kenapa kok misalnya banyak pekerja-pekerjaku yang harus mengambil gratifikasi gitu loh. Nah, itu yang menurutku tuh poin menarik yang diangkat di tulisan ini, bahwa jangan-jangan nih gitu, dan itu buatku tuh juga berpikir ya kita tuh udah ngomongin anti korupsi tuh udah bertahun-tahun, bahkan mungkin udah puluhan tahun ngomongin anti korupsi, tapi ada terus korupsinya dan tuh kayak berulang lagi gitu kan. Nah, jangan-jangan dan kayaknya tuh kalau misalnya kita lihat ya lama-lama
sekarang kita bisa lihat kesadaran terhadap anti korupsi, terus apa namanya, semangat solidaritas untuk mendorong anti korupsi itu semakin melemah. Misalnya masih ada banyak caleg-caleg gitu yang tadinya bekas koruptor, mantan koruptor gitu ya, dan masih dipilih dan tidak dipertanyakan dengan kritis, kok soundtrack sih, backgroundnya dulu gitu kan. Jadi jangan-jangan ini karena salah satunya pendidikan anti korupsinya masih didominasi oleh alasan moral individu gitu. Jadi seolah-olah tuh pendidikan itu hanya mengatur bagaimana supaya individu ini bisa membuat pilihan-pilihan yang rasional dan tidak membedah alasan-alasan kulturalnya gitu ya, konteks-konteks budayanya, konteks-konteks strukturnya yang sebenarnya bisa tanda kutip menyuburkan. Dan aku iya juga sih gitu. Misalnya contoh, kalau misalnya ada satu lembaga gitu ya, pimpinannya ini korupsi, terus nanti beberapa tahun lagi ada lagi yang dari pimpinan yang lain tertangkap korupsi juga. That already make a questions gitu, kenapa nih gitu. Jangan-jangan ini bukan hanya individunya aja, tapi ini masalah institusinya gitu kan. Nah itu dia sih, menurutku tuh kayak artikel ini menarik ya, setidaknya buat aku memberi sudut pandang yang berbeda gitu tentang pendidikan anti korupsi dan mungkin kalau buat yang dengerin gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada contoh gitu ya kasus korupsi, contoh pendidikan anti korupsi yang bagus menurut kalian, let me know ya di kolom komentar. Oke, makasih udah dengerin.